Waalaikumsalam. Hai, halo. Silakan masuk. Makasih banyak. Mau duduk di mana? Di sini aja mungkin, Bu. Oh iya, oke. Bagaimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Alhamdulillah sudah. Ini Sasa ya, dari kelas mana? Iya, saya Sasa dari kelas 12 IPS 3, Ibu. Oh iya. Bagaimana Sasa? Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Saya sebetulnya lagi dalam kondisi yang kurang baik ya, Bu. Jadi saya memang perlu bantuan gitu. Saya lagi bingung karena saya merasa saya insecure. Saya gak nyaman berada di lingkungan yang banyak orang gitu. Terus ya insecurity saya tuh ngerasa udah berlebihan banget gitu, sampai saya takut dan cemas gitu, Bu. Oke, berarti Sasa kesini untuk meminta bantuan Ibu ya, untuk mengatasi masalah insecurity yang dihadapi oleh Sasa. Betul. Nah, kira-kira saat ini apa kabarnya? Gimana kabarnya Sasa? Apakah baik? Kalau secara fisik sih ya mungkin seperti yang bisa Ibu lihat ya, saya insya Allah dalam kondisi yang baik. Cuman seperti yang saya ceritakan tadi ke Ibu, kalau di sisi lain saya gitu ada perasaan-perasaan yang saya nggak nyaman, Bu. Jadi ya itu tadi, security, saya merasa sedih, saya merasa takut, cemas juga gitu ketemu sama orang, karena saya ngerasa saya minder aja gitu, saya takut akan penolakan orang lain gitu. Oke, sudah sangat jelas ya, berarti sehari ini Sasa juga masih merasa tidak nyaman dengan rasa insecure itu. Nah, tapi Sasa kesini untuk meminta bantuan Ibu. Artinya mungkin Ibu bisa membantu dengan konseling. Tapi sebelumnya apakah Sasa sendiri mau untuk melakukan konseling dan tahu apa itu konseling? Sependek pemahaman saya sih ya, Bu, karena ini baru pertama kali gitu saya secara individu bertemu dengan konselor. Jadi yang saya tahu konseling itu mungkin bisa mendengarkan curhatan kita dan menyelesaikan permasalahan kita. Ya, itu mungkin sederhananya konseling untuk curhat ya, untuk menyelesaikan masalah. Nah, tujuan utama dari konseling itu Ibu akan kasih tahu. Jadi konseling itu ada konseling kelompok dan individual. Konseling individual ini seperti yang akan dilaksanakan sekarang antara Ibu dan Sasa saja. Di mana tujuan konseling ini Ibu akan membantu Sasa, tapi harus diingat ya, Ibu hanya membantu, bukan memberikan solusi. Ibu membantu Sasa untuk menggali masalahnya apa dan mencari alternatif solusi untuk masalah tersebut. Nah, oleh karena itu Ibu berharap Sasa bisa berpartisipasi aktif juga untuk bercerita apa adanya secara jujur. Agar apa? Agar solusinya tepat sasaran sesuai dengan masalah yang dirasakan. Nah, apakah Sasa sudah paham tentang konseling yang akan dilakukan sekarang? Paham, Bu. Oke, apakah Sasa sekarang mau mungkin melakukan konseling ini dalam kondisi yang sehat? Karena saya juga udah kesini dan memutuskan untuk memang butuh bantuan, jadi ya pasti saya mau. Oke, alhamdulillah. Artinya Sasa juga mungkin sudah percaya kepada Ibu ya. Nah, oleh karena itu Ibu ingin menjelaskan juga bahwa Ibu memiliki asas kerahasiaan dalam sebagai seorang konselor. Asas kerahasiaan ini merupakan etika profesi seorang konselor. Ibu sebagai konselor. Nah, Ibu sebagai konselor tidak akan membocorkan, tidak akan menceritakan kepada siapapun cerita yang atau hal-hal yang diberikan kepada Ibu dari Sasa. Dan Ibu sebagai konselor di sini perannya sekali lagi hanya membantu. Jadi Sasa harus berpartisipasi aktif untuk menceritakannya, untuk mencari solusinya juga. Nah, mungkin karena Sasa sudah paham, apakah bisa kita mulai sesi konselingnya? Bisa, Bu. Oke, sesi konseling ini agar tidak kemana-mana, mari kita sepakati dulu. Hanya sesi pertemuan pertama ini hanya akan dilakukan selama kurang lebih 60 menit. Apakah setuju? Iya, Bu, setuju. Oke. Nah,
Sekarang kita mulai dari perasaan Sasa saat ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, Sasa merasa kurang nyaman, merasa insecure. Nah, mungkin apakah ada perasaan lain yang Sasa rasakan karena rasa insecure itu saat ini? Saya lebih ke jadi sedih ya Bu, karena ya itu tadi saya minder gitu, jadi saya malu, saya takut buat ketemu sama orang gitu. Oke, Sasa merasa malu dan minder. Kira-kira apa yang membuat rasa ketakutan itu muncul hingga menjadi insecure? Apa ya? Kayaknya karena saya sering menerima kritikan dari teman-teman saya yang mereka bilang itu kritikan, tapi saya merasa itu tuh suatu hal yang menjatuhkan saya gitu. Kayak kalau misalnya saya sedang gak nyaman buat tampil dengan make up segala macam, mereka kayak selalu bilang, ayo dong Sa, pakai make up, pakai skincare, kamu tuh udah kecil banget tahu, ayo dong belanja gini. Kayak jadi saya tuh harus ikut sama gaya hidup mereka, padahal saya nggak nyaman sama itu karena kan kondisi ekonomi saya juga tidak memungkinkan untuk ikut ke sana, ke lingkungannya mereka. Tapi di samping dari itu semua, saya memang merasa tidak nyaman gitu Bu, karena ya itu tadi, mereka tuh seringnya ngejatuhin saya ngerasanya kayak gitu. Itu kayak apa ya, buat saya bukan kritik gitu, mereka menghina tapi dengan cover seakan-akan memberi kritik supaya membangun gitu. Baik, nah mungkin berdasarkan cerita Sasa tadi, Sasa sudah bisa membedakan ya antara kritikan dan hinaan itu sendiri. Dan Sasa sedang berada dalam situasi yang dilematis, di mana ternyata masalah ini datangnya dari orang-orang terdekat. Nah, karena masalah ini datangnya dari orang-orang terdekat, terutama dari teman, kira-kira apa sih yang membuat Sasa bisa bertahan di lingkungan pertemanan yang ada sekarang? Apa yang menarik dari lingkungan pertemanan ini? Gimana ya Bu, walaupun saya tadi bilang kalau mereka itu lumayan beberapa kali menyakiti saya, atau mungkin bisa dibilang sering, tapi kadang saya merasa terbantu dengan keberadaan mereka. Kayak mereka bagus di akademik dan itu bagi saya cukup membantu gitu. Tapi di luar itu semua, sebenarnya saya ada keinginan untuk keluar dari si lingkungan pertemanan ini, karena memang saya pun merasa ini kurang sehat buat diri saya gitu. Saya nggak bilang mereka buruk, tapi mungkin aja nggak cocok gitu dengan karakter saya. Tapi ketika saya memutuskan untuk keluar, berarti kan saya harus siap Bu dengan semua konsekuensi, termasuk harus mungkin aja berjalan sendiri nanti pada akhirnya, atau ketemu dengan lingkungan pertemanan baru, membuka diri lebih luas gitu. Nah saya belum siap Bu, saya kayak ngerasa kayak saya nggak mampu deh jalan sendirian, kayak saya belum siap deh buat ketemu sama orang baru, karena itu tadi saya udah terlanjur insecure gitu Bu, saya udah terlanjur minder dan susah buat komunikasi lagi sama orang baru gitu. Oke, artinya masalah ini bukan hanya berdampak secara emosional, tetapi juga sudah berdampak ke lingkungan sosialnya, kehidupan sosial dari Sasa ini sendiri ya. Dan mungkin yang menjadi menarik dari lingkungan pertemanan ini adalah karena Sasa memiliki ketakutan itu sendiri yang membuat situasi ini menjadi semakin dilematis. Nah, karena Sasa sendiri sudah paham mengenai kritikan tadi, bedanya kritikan dengan hinaan, dan Sasa juga sudah bisa mengidentifikasi apa yang dirasakan sekarang. Ibu penasaran nih, menurut Sasa insecure itu apa sih? Insecure tuh ya perasaan-perasaan minder, rasa takut, rasa tidak nyaman akan diri sendiri, dan ngerasa nggak pantas gitu untuk banyak hal. Oke, kira-kira insecure ini yang sudah Sasa rasakan selama ini terkait dengan hal-hal apa saja? Hampir semuanya Bu, yang tadi saya bilang, saya jadi kayak gak berani buat ketemu sama orang baru gitu. Terus saya insecure untuk penampilan saya juga, ya gitu Bu.
Berarti tidak hanya penampilan, mungkin kehidupan sehari-hari juga ya sangat berdampak dan menjadi insecure, terutama utamanya karena faktornya itu karena keluarga, karena terhambat ekonomi. Nah, dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah seberdampak apa rasa insecure ini terhadap kehidupan kamu? Hmm, saya merasa karena ini mulai parah, jadi mungkin udah ada di skala 8, Bu. Apakah di skala tersebut menurut kamu membutuhkan bantuan? Iya, saya sangat amat membutuhkan bantuan karena ini sudah tidak nyaman banget itu, Bu, dirasainnya. Dan saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan saya sendiri, tapi ternyata saya nggak bisa gitu. Jadi ya akhirnya saya memutuskan buat oke, benar, saya perlu bantuan orang lain gitu. Oke, Ibu izin menyimpulkan sedikit ya. Jadi permasalahan yang kamu hadapi adalah kamu merasa insecure karena adanya kritikan yang masuk dari teman-teman kamu sendiri tentang penampilan kamu utamanya, tentang bagaimana mereka sangat glamor, mungkin dalam artian mereka senang berbelanja, senang menghabiskan uang, sementara kamu terhambat dalam ekonominya sehingga tidak bisa melakukan hal yang sama. Tapi kamu tidak bisa keluar dari circle itu, dari lingkaran itu, karena kamu takut untuk keluar dan mencoba menjalin pertemanan baru dengan orang yang baru. Nah, kira-kira dari kondisi tersebut, dari apa yang sudah kamu jelaskan dan Ibu simpulkan, apakah kondisi ini merupakan kondisi ideal yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkan hidupmu seperti ini? Enggak, Bu. Saya nggak nyaman. Nah, karena kamu tidak merasa nyaman, jadi kira-kira apa yang kamu inginkan sebenarnya dalam kehidupan kamu? Ya, saya ingin balik lagi jadi diri saya sendiri. Saya nggak mau berubah cuman karena orang lain, dan padahal itu nggak nyaman gitu. Oke, kita memang harus selalu grow up gitu. Kita harus selalu bertumbuh dan berkembang untuk arah yang lebih baik. Tapi saya merasa ini tuh nggak baik buat saya. Saya merasa tidak nyaman, bahkan ya itu dampaknya jadi insecure ke saya gitu. Jadi untuk kedepannya saya ingin saya bisa menerima diri saya lebih baik lagi seperti sebelumnya, bahkan mungkin lebih gitu. Saya ingin saya bisa melakukan apapun, saya bisa berpenampilan bagaimanapun gitu, sesuka saya, asalkan saya tidak merugikan orang lain, saya tidak menyinggung siapapun, dan saya nyaman untuk apa yang saya lakukan. Baik, berarti Sasa ini ingin menjadi dirinya sendiri, dan dengan mengatakan tujuan tersebut, keinginan tersebut, artinya Sasa sudah mengidentifikasi kebutuhan Sasa, sudah tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Nah, kira-kira karena Sasa sudah mengetahui hal tersebut, apa yang sudah Sasa lakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Kalau kemarin sih saya udah mulai coba buat memilah dan memilih ya, Bu. Kayak ini tuh yang mereka komentari tuh kritikan yang membangun atau cuma menjatuhkan gitu. Paling sampai sebatas itu aja sih, Bu, video ini. Oke, baik. Nah, mungkin itu adalah cara yang salah satunya sudah dilakukan untuk mencapai keinginannya. Nah, apakah menurut Sasa cara tersebut merupakan cara terbaik yang bisa dilakukan lagi untuk dicoba lagi untuk mengatasi masalah ini? Kalau sejauh ini saya merasa itu salah satu cara yang paling baik sih, karena mungkin aja ke depannya kalau saya lebih berani gitu, saya akan keluar dari lingkungan pertemanan ini. Saya akan mencoba untuk mencari teman-teman yang menurut saya lebih cocok dengan saya. Dan mungkin aja ya saya akan mulai cuek dengan kayak ya udahlah kita pendapat orang lain gitu. Tapi sejauh ini yang bisa saya lakukan ya itu, Bu. Oke. Apakah Sasa melihat potensi-potensi solusi yang lainnya? Karena tadi saya merasa udah bisa memilah dan memilih, jadi untuk kedepannya mungkin setiap pertemuan atau setiap hari kritikan yang datang ke saya akan tulis, saya akan catat. Saya akhirnya nanti akan
memilih tuh mana nih kira-kira kritikan yang akan membangun saya ke arah yang lebih baik, mana kritikan yang ini covernya doang kritikan tapi ternyata ini hanya untuk menjatuhkan saya. Baik, bagus sekali. Artinya Sasa sudah paham apa yang menjadi solusi terbaiknya sejak awal. Mungkin di sini Sasa hanya membutuhkan bantuan ibu untuk menegaskan kembali untuk secara lebih terperinci lagi, mulai dari waktunya, mulai dari kegiatannya, langkah konkretnya. Karena dari tindakan nyatanya tadi sudah disebutkan ya, Sasa ingin untuk bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menjadi diri Sasa, menggunakan apapun yang ingin Sasa gunakan selagi tidak melanggar norma. Dan Sasa juga ingin ada perubahan di mana Sasa menjadi lebih percaya diri. Dan bagaimana cara yang sudah dilakukan itu adalah dengan memilih kritikan, dan cara ini ternyata akan dilaksanakan lagi oleh Sasa. Nah, karena kita sudah mencapai dari solusi tersebut, artinya kita sudah mendapatkan garis besarnya. Ibu ingin Sasa bersama-sama dengan ibu untuk menyimpulkan dari masalah yang sudah kita bahas sekarang. Pertama, kita mulai dari apa sih masalah yang dialami oleh Sasa? Saya merasa insecure dan insecurity yang saya alami udah berlebihan. Oke, yang kedua, mengapa? Apa yang membuat rasa insecure itu muncul dalam diri Sasa? Terlalu banyak omongan yang seakan-akan itu kritikan, padahal itu menurut saya menjatuhkan saya gitu. Karena ya banyaknya hinaan, Bu. Ya. Nah, dari siapa, dari mana datangnya kritikan tersebut? Dari lingkungan pertemanan saya. Oke, artinya siapa saja yang terlibat dalam masalah yang kamu hadapi ini? Saya dan lingkungan pertemanan saya. Oke, dengan teman-teman mungkin ya. Iya. Nah, kira-kira apa dampaknya rasa insecure ini terhadap diri kamu sendiri? Saya jadi sulit menerima diri saya sendiri. Saya jadi sulit untuk bertemu dengan orang-orang baru. Saya merasa minder dan mulai untuk menjauh dari keramaian gitu, menjauh dari banyak orang. Berarti dampaknya ini sudah lumayan berdampak sekali ya, sudah memengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana Sasa menanggulangi hal ini? Saya harus mulai bisa memilah dan memilih mana kritikan yang memang membangun untuk saya ke arah yang lebih baik, mana yang itu hanya untuk menjatuhkan saya. Kapan sebaiknya menurut Sasa mendengarkan sebuah kritikan? Ketika kritikan itu baik, ya kenapa saya nggak mendengarkan gitu? Oke, baik, bagus sekali. Artinya Sasa sudah secara garis besar sudah memahami ya masalah yang terjadi, penyebabnya, bagaimana perasaan Sasa, bagaimana dampak dari perasaan tersebut terhadap kehidupan Sasa, dan apa saja solusinya. Nah, kembali lagi seperti yang Ibu omongkan tadi, di sini karena Sasa sudah tahu solusi terbaik bagi diri Sasa, yaitu untuk memilah kritikan, memilah dan memilih kritikan. Ibu di sini hanya akan membantu untuk menegaskan agar solusi ini berjalan. Nah, menurut Sasa, mulai kapan Sasa akan menjalankan kembali kritikan ini dan berapa lama agar terlihat efektivitasnya? Karena besok saya akan ketemu dengan teman-teman satu lingkungan saya ini, jadi mungkin saya akan mulai memilah dan memilih kritikannya besok ya, ketika bertemu dengan mereka gitu. Dan saya akan melihat apakah ini efektif atau enggaknya dalam kurun waktu mungkin 2 minggu dulu ya, Bu. Nanti kalau saya merasa ini kayaknya masih terjadi di saya dan saya merasa permasalahan saya ini masih belum selesai, mungkin saya akan meminta bantuan Ibu lagi. Oke, baik. Artinya Sasa sekarang selain sudah paham apa masalahnya dan solusinya, Sasa juga sudah mulai tergerak ya untuk melakukannya secara nyata, secara langsung, mulai dari besok selama 2 minggu untuk melihat efektivitasnya. Dan Sasa juga sadar bahwa ketika mungkin jika solusi ini tidak berhasil, Sasa akan kembali lagi bertemu dengan Ibu. Nah, oleh karena itu Ibu rasa semuanya sudah jelas, dan mungkin dari Sasa apakah ada yang ingin dibahas lagi atau dipertanyakan?
Kalau sejauh ini belum ada sih Bu. Nanti paling kalau ternyata ada hal-hal yang masih mengganjal, saya akan meminta izin untuk menghubungi Ibu lagi. Nah, ya. Oke, boleh sekali Sasa boleh menghubungi Ibu. Sasa boleh menghubungi Ibu meskipun di luar jadwal pertemuan berikutnya, yaitu 2 minggu dari sekarang. Nah, oh iya, untuk memastikan bahwa masalah ini dan solusi yang dilakukan oleh Sasa ini dilakukan dengan tepat, mari kita jadwalkan lagi pertemuan berikutnya, yaitu pada tanggal 14 Desember ya. Iya, Ya. Bu. Oke, tanggal 14 Desember kita akan bertemu lagi, tapi jika Sasa membutuhkan pertemuan di luar yang sudah dijadwalkan, Sasa boleh bertemu dengan Ibu ya. Iya. Baik, karena itu menurut Ibu sudah cukup, alhamdulillah. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Iya, baik Bu. Kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Iya, semangat belajarnya. Makasih Bu.